Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wode Siti Rahmawani dengan NIM A1Q121053 jurusan Bimbingan dan Konseling tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview materi pertemuan kedua, yaitu tentang konsep individu dan kelompok pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling Pribadi dan Sosial. Untuk submateri yang pertama yaitu pengertian individu. Arti individu ialah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil atau sudah menjadi hal yang paling kecil. Arti lain dari individu adalah organisme yang hidupnya berdiri sendiri. Secara fisiologis, ia bersifat bebas, tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya. Sementara itu, secara etimologis, individu berasal dari bahasa Yunani yaitu individuum, yang berarti tidak berbagi. Sedangkan menurut KBBI, pengertian individu adalah orang atau seorang, pribadi seseorang yang terpisah dari orang lain. Organisme yang hidupnya berdiri sendiri. Setelah itu, pengertian individu menurut para ahli. Ahli yang pertama, menurut Martin Luther King Jr., individu adalah satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu manusia yang hidup berdiri sendiri. Menurut ahli yang kedua, yaitu Abdul Shani, kata individu berasal dari bahasa Yunani atau individuum, yang artinya satuan terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Ciri-ciri individu secara umum yaitu pertama, individu itu memiliki pikiran, kehendak, hasrat, dan perasaan yang bisa menetapkan kenyataan aksi dari luar dan dari dalam dirinya pula. Yang kedua, individu memiliki raga atau jasmani yang bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Dan ciri yang terakhir, individu memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda satu sama dengan yang lainnya. Selanjutnya, individu-individu ini akan saling berinteraksi, baik antar individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, hasil dari interaksi ini akan menghasilkan suatu hubungan sosial. Hal tersebut akan menimbulkan hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi. Materi yang kedua yaitu pengertian kelompok. Pada KBBI, terdapat dua pengertian kelompok yang berkaitan dengan hubungan sosial. Yang pertama, kelompok adalah kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antar manusia itu. Sedangkan pengertian yang kedua, kelompok adalah kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut yang sama atau hubungan dengan pihak yang sama. Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa inti dari kelompok adalah sebuah kumpulan, golongan, atau gugusan yang terdiri dari satu atau individu-individu. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial. Yang pertama, lembaga sosial. Tahapan dalam keteraturan sosial ialah tertib, order, keajegan, dan pola. Terdapat 3 syarat utama bagi kumpulan individu yang bisa disebut sebagai kelompok sosial, yaitu yang pertama, individu menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompok tersebut, punya kesamaan latar belakang atau karakteristik, dan juga punya struktur norma dan pola perilaku. Selanjutnya, individu-individu tersebut akan saling berinteraksi, baik antar individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok tersebut. Nah, interaksi tersebut akan menghasilkan hubungan sosial.
Dan materi yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk individu dan anggota kelompok. Yang 3.1 manusia sebagai makhluk individu. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum yang artinya tidak terbagi. Dalam bahasa Inggris, individu berasal dari kata in dan divide. Kata ini salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan divide artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau menjadi satu kesatuan. Setiap manusia memiliki ciri khas yang berbeda, baik itu ciri fisik maupun ciri psikisnya. Tidak mungkin seorang manusia memiliki ciri khas yang sama persis dengan orang lain. Bahkan, seseorang yang dikatakan kembar identik pun pasti memiliki ciri. Bahkan, orang yang kembar identik pun memiliki ciri khas yang berbeda, misal dari sidik jarinya. Keunikan dan ciri khas masing-masing orang inilah yang dijadikan faktor pembeda antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Walaupun secara umum, manusia itu memiliki perangkat fisik yang sama, tetapi kalau perhatian kita tujukan pada satu hal yang lebih detail, maka akan terdapat perbedaan-perbedaannya. Perbedaan itu terletak pada bentuk, ukuran, sifat, dan lain-lainnya. Kita dapat membedakan seseorang dari fisik dan psikisnya. Begitu pula dalam kumpulan atau kerumunan ribuan, bahkan jutaan manusia, kita tetap dapat mengenali seseorang yang sudah kita kenal karena memiliki ciri fisik yang sudah kita ketahui. Ciri-ciri seseorang tidak hanya bisa dilihat melalui fisiknya saja, tetapi juga dapat dilihat dari sifatnya dan karakter orang tersebut. Jika dilihat dari fisiknya, seseorang dapat dibedakan menjadi ada orang yang gemuk, kurus, tinggi, pendek, gemuk, langsing, dan sebagainya. Dan jika dilihat dari perbedaan sifatnya, seseorang dapat dibedakan menjadi orang yang penyabar, pendiam, cerewet, sombong, pemalas, rajin, dan lainnya. 3.2 Manusia sebagai anggota kelompok. Manusia saat dilahirkan seorang diri, tetapi manusia akhirnya harus bermasyarakat. Manusia tidak sama seperti makhluk lainnya, misalnya hewan. Hewan tidak membutuhkan pertolongan hewan lainnya untuk dapat hidup, sedangkan manusia, sejak kecil, ia sudah dapat mencari makanannya sendiri, karena hewan dibekali dengan naluri kehewanannya, dan alat-alat fisik yang dapat menunjang dia untuk hidup bermandiri. Tetapi manusia tidak demikian. Saat manusia baru dilahirkan, ia tidak dapat melakukan aktivitasnya seorang diri. Ia tidak dapat berjalan sendiri, mencari makanannya sendiri. Dia harus ada peran orang lain yang membuatnya dapat beraktivitas dan mencari makanan untuknya. Manusia tidak dibekali dengan alat-alat fisik yang sama seperti hewan. Dengan akal pikiran, manusia bisa memanfaatkan untuk mencari alat-alat yang diperlukan untuk memenuhi kehidupannya sendiri. Sebagai seorang anggota masyarakat, setiap orang akan mengenal orang lain. Oleh karena itu, perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain. Perilaku manusia dipengaruhi oleh orang lain, ia melakukan sesuatu dipengaruhi oleh faktor dari luar dirinya, seperti tundukan pada aturan, tundukan pada norma di masyarakat, dan keinginan mendapat respon positif dari orang lain, yaitu pujian. Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka berinteraksi dengan yang lain. Tetapi tidak selamanya interaksi itu berjalan dengan baik. Terkadang menimbulkan hal-hal lain yang negatif. Dalam hubungan antar anggota dan kelompok masyarakat, kita sering dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan. Misalnya, pada saat berdiskusi dengan orang lain, kita tidak sepaham dengan dia. Itu hal-hal yang wajar saja.
Sikap khas yang sering ditampilkan disebut juga sebagai prasangka. Prasangka sering dikaitkan dengan hubungan antar kelompok. Istilah ini mengacu pada sikap permusuhan yang ditunjukkan pada suatu kelompok tertentu atas dasar dugaan bahwa kelompok tersebut mempunyai ciri-ciri yang tidak menyenangkan. Sikap ini dinamakan dengan prasangka. Orang yang berprasangka bersifat tidak rasional dan berada di bawah sadar sehingga sulit untuk diubah. Meskipun orang yang berprasangka tersebut diberikan penyuluhan, pendidikan, atau bukti-bukti yang menyangkal, kebenaran prasangka itu akan dianut. Nah, itu dia review dari materi tersebut yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.